Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raunak dan saya dengan Ibu Mola, ini tutor favorit saya. Sebenarnya saya kenapa memilih Bu Mola jadi tutor favorit gitu ya, itu sebenarnya karena saya senang cara mengajarnya Bu Mola gitu, lebih logis, terus habis itu singkat padat jelas gitu sih, Bu. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Kak Rona. Sama-sama, Bu. Ya, Bu, izin menyampaikan, jadi topik yang diberikan oleh pelajar penggerak ini adalah berkaitan dengan suka duka guru dalam mencerdaskan siswa-siswanya. Baik, kalau begitu saya mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Bu. Apa yang Ibu rasakan ketika mengajar kami siswa-siswanya ini? Yang dirasakan sebelumnya ya, banyak orang itu kan memiliki passion gitu ya, sesuatu yang ketika dikerjakan, orang itu tuh merasakan happy, bahagia gitu ya. Bahkan sejenak mungkin jadi lupa kalau mereka tuh punya masalah. Nah, dari sekian banyak yang Bu Mola lakukan, itu kalau menurut Bu Mola itu mengajar salah satu passion untuk Bu Mola sendiri gitu ya. Jadi misal nih mood-nya lagi nggak bagus, Bu Mola kan mengajar dari yang kelas kecil, terus yang paling atas itu sekarang ini dapat yang kelas 12 ya. Berarti kan sudah usia belasan tahun gitu, tapi ada juga yang masih umur 7 tahun. Nah, kadang kan misalnya mood-nya lagi nggak bagus gitu, terus ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Ngajar itu kalau buat Bu Mola sedikit jadi semacam hiburan. Apalagi kalau misalnya ketemu anak-anak yang kecil gitu ya, yang masih unyu-unyu, ceplosan-ceplosannya itu langsung bikin mood-nya tuh naik. Kemudian kalau misalnya kita lagi pusing tuh langsung endorfin, hormon bahagia itu ya langsung muncul gitu. Jadi kalau ditanya apa yang dirasakan, salah satunya bahagia ya Kak ya. Seneng kalau Bu Mola. Seneng karena mengajar itu termasuk terapi kadang. Jadi salah satu tempat Bu Mola untuk bersenang-senang selain melakukan kewajiban gitu. Masya Allah, Bu. Berarti Ibu emang punya passion di mengajar ini dan ternyata Ibu juga emang senang banget melakukannya begitu ya, Bu. Tapi apakah Ibu merasa bangga begitu menjadi tutor begitu? Bangga dong. Motivasi apa yang bikin Ibu merasa bangga? Kalau menurut Bu Mola itu termasuk apa ya, prestise untuk menjadi seorang guru, selain panggilan ya. Kemudian juga menurut Bu Mola itu termasuk pekerjaan yang memiliki prestise dan kasta tinggi ya. Presiden, CEO, itu kan mereka juga pasti punya guru kan ya, gitu kan. Jadi ya bangga dong jadi guru gitu. Apapun yang diajarkan itu akan memberikan manfaat, perkembangan untuk orang lain, yaitu sesuatu yang membanggakan gitu. Selain Bu Mola niatkan untuk tabungan ya, kan ilmu yang manfaat itu adalah tabungan kita besok. Tapi kalau ditanya bangga, bangga dong. Baik, Bu. Lalu soal pengalaman, Bu. Ibu punya pengalaman apa, Bu, yang pengalaman mengajar yang menurut Ibu paling berkesan gitu? Boleh ceritain singkat nggak, Bu? Pengalaman yang berkesan, Iya, banyak. Bu. Tapi Bu Mola itu paling suka kalau misalnya kalau dengan Kak Rona kan Bu Mola mengajarkan bahasa Indonesia ya, mapelnya kebetulan kan bahasa Indonesia. Tapi kan Bu Mola juga punya rumah belajar sendiri. Nah, di situ pernah Bu Mola bertemu kalau anak PKBM generasi juara itu juara semua, Kak. Bahkan kadang Bu Mola yang menggali ilmu dari kalian loh. Terus dari siswa-siswa PKBM itu biasanya Bu Mola sampaikan ke anak kandung Bu Mola, "Mbak, Mas, please dong lebih lebih rajin." Itu kadang Bu Mola sampaikan ke anak-anaknya Bu Mola. Tapi ada juga pengalaman Bu Mola punya murid waktu itu kesulitan membaca. Sudah masuk kelas 3 masih belum bisa baca dan Bu Mola kan kalau di rumah belajar untuk yang BTQ sama, baca tulis itu Alistung dasar kan free ya, memang free gitu. Nah, itu ada salah satunya di situ karena orang tuanya udah kesulitan. Masya Allah bisa baca memang tapi lumayan lama ya, 1 tahun lebih. Padahal biasanya kalau yang biasa-biasa aja cuman untuk menjadi bisa baca itu paling butuh berapa bulan aja gitu ya. Itu sampai 1 tahun lebih dan sekarang bisa baca. Itu orang tuanya ke Bu Mola sampai sekarang silaturahminya masih bagus banget gitu. Walaupun lama ya, Bu Mola aja pernah sampai di titik, "Bisa nggak ya?" Gitu. Tapi alhamdulillah bisa di situ. Jadi ketika bertemu siswa yang tadinya nggak bisa untuk pelajaran apapun gitu ya, entah itu riset, entah itu tadi seperti membaca, dari yang nggak bisa terus jadi bisa, itu sebuah keberhasilan yang bahagianya itu nggak bisa diutarakan. Oke, Bu, kalau begitu ketika Ibu merasa bangga, merasa senang atau merasa berhasil begitu, Bu, ketika mengajar, lalu apa yang Ibu lakukan? Atau bagaimana caranya Ibu bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang baik atau Ibu sukai dari proses mengajar itu?
ketika berhasil melakukan sesuatu, Bu Mola ingat-ingat dan Bu Mola catat cara Bu Mola melakukan kemarin itu seperti apa. Jadi suatu saat ketika Bu Mola ketemu permasalahan yang sama atau mungkin level kesulitannya di bawah atau di atasnya, setidaknya Bu Mola sudah pernah berhasil menyelesaikan yang kemarin gitu ya. Dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman gitu. Karena kan murid tuh banyak ya Kak. Maksudnya aneka ragam gitu ya, permasalahannya, keunikannya itu juga beraneka ragam, baik yang bertatap muka langsung ataupun enggak gitu kan. Jadi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu bisa kita lakukan lagi di kemudian hari. Berarti bisa jadi semacam track record atau kalau enggak catatan sejarah gitu ya, Bu? Betul, betul. Kalau itu menurut Bu Mola ternyata memang sangat berhasil ya tekniknya, ya kadang dijadikan template. Apa yang sudah kita lakukan kemarin bisa jadi sumber masukan untuk teman-teman yang lainnya. Oke, kalau begitu izin saya lanjut pertanyaan berikutnya nih, Bu. Apa sih, Bu, dukanya menjadi seorang guru? Perselisihan antar siswa itu nyata gitu ya. Apalagi kalau sampai berujung bullying. Nah, itu kalau untuk seorang guru itu sesuatu yang apa ya, kadang ya sedih ya. Lihat siswanya yang dibully misalnya. Mungkin kita ngelihatnya kayak cuman tertunduk gitu, tapi kan kita nggak tahu ya yang ada di pikirannya dia itu apa gitu kan. Nah, itu sesuatu yang menurut Bu Mola bikin sedih gitu. Kemudian kalau misalnya Bu Mola lebih mending bertemu siswa yang kalau diajarkan nggak paham daripada siswa yang misalnya mau gue gitu di kelas adabnya kurang, itu ada sedih loh itu. Jadi mending bertemu siswa yang misalnya kalau udah dijelasin sampai gimana aja tetap nggak paham gitu, daripada bertemu dengan siswa yang rasa hormatnya kurang, adabnya kurang. Tapi sekali lagi, sikap itu nggak bisa disalahkan 100%. Ih kamu bandel ya gitu. Mulai juga sekali lagi kan nggak tahu ya dia seperti itu kenapa. Mungkin dia kurang perhatian. Akhirnya dia menempuh cara mencari perhatiannya dengan cara yang seperti itu gitu kan ya. Itu tetap harus diolah-olah dulu, tidak diterima mentah-mentah gitu ya. Oke, baik, Bu. Nah, kalau setelah Ibu dapat tantangan atau kesulitan alias duka dari seorang guru tadi, gimana cara Ibu menghadapinya? Jadi kalau permasalahan siswa itu biasanya kan seputar kenakalan-kenakalan siswa. Itu biasanya yang Bu Mola gali itu individu siswa tersebut. Bu Mola cari tahu dia latar belakangnya. Kemudian Bu Mola cari tahu sifat dan sikap dia. Kan orang punya sifat yang berbeda-beda gitu ya. Dan semacam ada memiliki rasa nyaman untuk diperlakukan yang seperti apa. Nah itu di situ tantangannya Kak, Bu Mola harus menemukan gitu loh. Supaya Bu Mola bisa treatment si A ini gimana sih biar bisa masuk supaya dia tuh mau nurut gitu sama Bu Mola. Kalau dia tipenya pemberontak gak mau diatur, Bu Mola memaksakan dengan aturan yang sudah Bu Mola buat, gak ketemu Kak. Jadi itu kan kita harus ada percakapan gitu ya. Kakak maunya gimana? Jadi cara pendekatan ya untuk mengatasi tantangan kepada siswa itu pendekatan yang berbeda. Saya kalau di kelas PKBM karena kita kelasnya online, Bu Mola kan mengharapkannya kesempatan tanya jawab, kesempatan berdiskusi itu bisa dirasakan semua siswa. Padahal kan dalam satu kelas tuh ada yang super aktif, ada yang aktif, ada yang dipanggil namanya aja langsung tiba-tiba Bu mikrofonnya mati gitu kan. Nah itu kan padahal Bu Mola harus punya record untuk semuanya ya. Nah itu tuh harus beda-beda. Kalau untuk yang aktif ya otomatis Bu Mola bisa dapatkan catatan dan nilai di awal gitu ya. Nah untuk yang akhir-akhir itu ya akhirnya Bu Mola bilang, untuk yang belum punya kesempatan ini masih ada lagi pertanyaan. Boleh dijawab melalui kolom chat. Seandainya sekarang belum menemukan jawabannya, nanti ketika kelas ditutup masih Bu Mola persilahkan untuk menjawab di chat. Jadi misalnya kelas sudah selesai nanti Bu Mola buka lagi kan chatnya itu masih bisa gitu. Kita harus memberikan kesempatan dan caranya beda-beda gitu. Ya, Bu, dan ternyata itu juga ya, Bu, kenapa kalau tiap kali kelas sama Bu Mola mesti selalu dari atas sampai bawah kena panggil semua. Nah, sekarang ya di WhatsApp itu kan ada AI ya, iya kan? Nah, di akhir kelas biasanya untuk yang masih aja diem itu masih Bu Mola persilahkan loh. Kak, barangkali mau minta bantuan sama Meta AI, boleh kok Bu Mola persilahkan.
Yang penting kalian menjawab pertanyaan Bu Mola. Karena ini bukan masalah mencontek ya, Kak. Karena kan ini masih kelas. Dengan mereka ngetik ke AI, berarti kan mereka tahu, oh pertanyaannya Bu Mola tuh ini. Nanti kemudian mereka baca jawaban yang dinyatakan oleh AI. Oh, jawabannya ini. Itu langkah pertama, yaitu membaca. Itu kan mereka sudah lakukan. Menulis, itu mereka sudah tahu apa sih yang ditanyakan. Terus nanti membaca jawaban dari AI, kan mereka udah tahu jawaban dari AI. Kemudian disampaikan ke Bu Mola. Nah, nanti tinggal kita nambahin gitu. Atau terima kasih kalau ternyata jawaban yang mereka temukan itu merupakan tambahan untuk Bu Mola gitu. Anggap aja itu salah satu cara mencari sumber referensi gitu ya, tercepat gitu. Kalau ujian ya beda lagi, nggak boleh. Saya Masya kira Allah, bisa. metodenya bagus banget, Bu. Kelasnya itu di generasi juara, kalau di kelas 4 kan sampai Bu Mola harus bacakan ya peraturannya, tidak boleh ramai segala macem. Tapi kalau semakin di kelas atas itu semakin krik-krik gitu. Senyap, sepi, sunyi. Di SMP ya kan? Udah mulai nggak? Iya, Bu, cuma beberapa orang doang yang beneran aktif gitu. Lah itu kenapa Kak? Bu Mola jadi pengen tahu loh, kenapa ya gitu. Gini, Bu, mungkin karena semisal banyak orang yang baru ya, Bu. Soalnya kan banyak pergantian siswa, ada yang keluar dan ada yang masuk begitu, Bu. Mungkin baru 1 semester, mungkin yang baru-baru ini masih agak malu-malu gitu sih, Bu. Soalnya kalau yang siswa lama yang dari kelas 6 itu mereka masih aktif aja gitu. Mungkin Udah karena biasa. mereka yang lama-lama ini sudah bawa defaultnya, oh kelas itu rame. Jadinya mereka sampai sekarang masih rame gitu, Bu. Oh iya, oke oke. Tapi nanti di kelas paket C itu ya kayak lebih sunyi senyap gitu. Oke, baik Bu. Kalau gitu kita coba pindah topik ke harapan guru untuk siswa-siswanya. Nah, kalau Hmm. Bu Mola pribadi nih, apa sih yang Ibu harapkan untuk kami sebagai siswa-siswinya begitu? Untuk kedepannya ya, Bu. Ya, yang jelas mereka mendapatkan hidup yang lebih baik dari pemula. Tapi sesungguhnya harapan seorang guru itu bisa mempunyai murid yang beradab dan berakhlak mulia. Itu susah loh Kak. Untuk mencapai itu tuh nggak gampang gitu. Jadi ya at the end itu memang kami pengennya tuh kalian itu punya adab yang baik, kemudian akhlak yang baik. Karena misal pun kalian berilmu tinggi ya, kalau adab sama akhlaknya itu nggak ada, bahaya nggak sih ilmu yang kalian dapatkan gitu. Susah-susah belajar gitu, banyak sekali pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan, tapi adab sama akhlaknya itu nggak mendukung kan akhirnya seringkali juga ilmunya jadi disalahgunakan gitu ya. Nah, kan kalau misalnya kita punya adab, punya akhlak gitu kan apa yang kita ketahui sesedikit apapun gitu kan sebisa mungkin kan kita akan mempergunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Bener sih, Bu. Soalnya kalau ketika punya ilmu tuh harus punya dasaran yang menuntun dia menggunakan ilmu begitu kan ya, Bu? Lah itu. Makanya Bu Mola senang bergabung dengan PKBM Generasi Juara karena mendidiknya itu bukan cuma dari segi keilmuan aja gitu, dari segi keimanan gitu kan juga dididik ya kita semua termasuk gurunya gitu. Lalu bagaimana Ibu bisa membantu siswa untuk mencapai harapan yang Ibu tetapkan itu, Bu? Ya, otomatis kalau sebagai guru biasanya sering-sering kasih tahu gitu ya. Kemudian juga lebih suka apa ya, menggali supaya mereka lebih berempati gitu ya. Ya intinya kita harus, mendampingi siswa, kemudian kita harus, ngasih tahu tuh apa ya, ya memberitahu gitu ya, memberitahu, mendampingi. Apa yang kita sampaikan itu tetap harus digali dari individunya masing-masing, supaya Bumola bisa menyampaikan keinginan, harapan, dan tujuan yang Bumola tentukan, itu bisa masuk ke anak-anaknya Bumola gitu. Kita coba mengerucut nih, khusus kelas di Generasi Juara yang Bu Mola ajar. Selama 3 tahun ya, Bu, Ibu mengajar kami, ada nggak, Bu, hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak Ibu harapkan terjadi gitu di kelas? Kalau hal-hal yang kurang baik sih selama di PKBM Generasi Juara nggak ada sih Kak. Ya karena memang kesempatan yang Bu Mora rasakan di Generasi Juara kan hanya untuk kelas online ya. Mungkin kan kalau Bu Mola mengajar offline juga, Bu Mola nanti bertemu langsung dengan siswanya gitu ya, bertemu langsung dengan orang tua siswanya gitu ya. Jadi mungkin akan banyak permasalahan yang ada gitu. Cuman ya itu aja. Oh ya berarti ada ya, karena ada kata cuman gitu. Untuk kelas online gitu, di PKBM kan, ada yang reguler, kemudian ada yang HST. Untuk yang reguler itu permasalahan masih bisa
diselesaikan karena ada tatap muka dengan siswa. Jadi gini maksudnya Bu Mola, kita kan pertemuan dilakukan jarak jauh, tidak bisa bertatap muka. Jadi untuk penyampaian materi itu kan juga jarak jauh juga ya. Bu Mola tidak bisa memberikan, Bunda ini nanti anaknya begini, begini, begini kan nggak bisa. Anggap aja riset ini ya, Bu Mola kan masih memegang riset ya. Kalau untuk riset itu kan memang butuh konsultasi kedua belah pihak. Jadi yang namanya homeschooling, peran orang tua itu penting. Di Kak Rona, Bu Mola tidak mengalami kendala ya, karena kan Abi sama Uminya kan sangat berperan besar gitu ya. Menjembatani kakak dengan PKBM, kakak dengan tutor-tutor yang bersangkutan. Tapi pada kenyataannya itu tidak semua itu seperti itu, Kak. Jadi udah selesai gitu masih bertanya, Bu maaf riset itu ngapain ya Bu? Padahal itu deadline-nya kurang 1 minggu gitu. Nah, Bu Mola sudah ada pertemuan 2 kali. Kemudian Bu Mola ada grup. Terus kalau ada grup kadang nggak join semua, tapi masih kan kalau misalnya di checklist-nya Bu Mola ada yang belum sama sekali konsultasi atau belum sama sekali ada hilalnya tentang risetnya, kan Bu Mola nanya ke akademik, siswa ini minta nomor kontaknya, kemudian Bu Mola japri gitu, permasalahannya di mana. Itu Kak ada yang, "Oh ada riset ya Bu, riset itu ngapain?" Jadi masih ada yang seperti itu Kak. Jadi kalau Kakak bertanya kendala atau hal yang tidak diinginkan, kalau misalnya memang memilih untuk homeschooling, itu kan peran orang tua kan sangat penting gitu ya. Nah tapi kalau sampai ke-skip banyak, itu kan ya kasihan gitu anaknya. Kalau yang sudah dewasa sih bisa ya, itu bisa diselesaikan sendiri, itu tanggung jawabmu. Tapi kalau untuk yang di kelas dasar kan masih butuh bimbingan. Apalagi sekarang kalau misalnya untuk yang riset mewakili nilai semua mapel itu tidak selesai, otomatis nilai mapel semuanya jadi nggak sempurna kan, malah bisa mengulang semua. Jadi kan eman-eman, gitu. Padahal mengulang itu berbayar pula gitu kan. Jadi eman-eman waktu, eman-eman biaya. Oke, baik Bu. Mungkin kopi aja sih. Jadi Bu Mola menginginkan komunikasi yang lebih intens antara orang tua, siswa, dan tutor. Karena kan tutor juga nggak berkeberatan di japri gitu pada prinsipnya. Oke, baik Bu. Tadi yang Ibu merasa kendala atau Ibu tidak inginkan terjadi begitu ya Bu di sistem pembelajaran generasi juara. Oke Bu, mungkin untuk penutup sih Bu, saya penasaran tiba-tiba kepikiran Ibu punya pengalaman ngajar apa Bu yang paling lucu gitu Bu? Selama Ibu ngajar di Ginju ini, pengalaman yang paling lucu apa Bu? Kalau buat Bu Mola dan kadang tidak bisa diterima gitu ya. Kalau ditanya tiba-tiba Bu mikrofon saya rusak. Itu aku nggak yakin gitu loh jawabannya gitu. Itu terkadang Bu Mola rada nggak percaya gitu. Jadi yang tadinya ramai, terkadang sebelum waktunya Bu Mola tuh masuk kelas, Kak. Ini kelas paket C sama paket A sih. Jadi Bu Mola sebelum pelajaran kebetulan masuk kelas, pokoknya Bu Mola masih persiapan lah. Itu ramai mereka ngomongin game, kemudian ngomongin mereka lagi baca novel apa, itu lagi ngobrol mereka. Nah, ternyata pas masuk di pelajaran, kemudian ya biasa ya, kan kalau Bu Mola sistemnya tanya jawab gitu kan, sering diskusi gitu di kelas. Nah itu tiba-tiba ngechat ya, cuma ya di forum Bu Mola diem aja sih. "Baik Kak, nggak apa-apa kalau ternyata mikrofonnya sedang bermasalah, boleh jawabannya ditulis di chat ya, Bu Mola tunggu," Bu Mola gitu. Nah, itulah yang agak sedikit unik-unik gitu kadang. Terus nanti atau misalnya di paket C itu biasanya ya materi disampaikan, kemudian mereka udah tahu ini habis ini pasti sesi tanya jawab. Hilang gitu. Tadinya 15 siswa gitu. Lama-lama jadi 8 gitu kan. Sisa yang aktif-aktif, yang penting materinya udah mereka terima. Gitu. Nah, terus nanti kalau mau masuk lagi, Bu maaf tadi terkendala sinyal, masuk lagi pas mau selesai. Gitu deh Kak dramanya. Oke, baik Bu, pengalaman lucu. Emang kadang siswa punya akal-akalan ya Bu kalau lagi ogah gitu. Ya mungkin memang beneran rusak ya, tapi kebetulan waktu itu Bu Mola tahu ini tuh tadi lagi ngobrol gitu, ngobrolin game, kenapa tiba-tiba waktu ditanya mikrofonnya rusak. Cuma ya Bu Mola nggak kehabisan akal dong, "Baik kalau rusak Kak mikrofonnya, boleh jawabannya di kolom chat," gitu. Tetap dong harus jawab gitu, walaupun metodenya berbeda gitu.
Oke, baik Bu. Oke, mungkin untuk penutup Bu, Ibu mungkin bisa sampaikan singkat Bu, pesan singkatnya Bu Mola untuk siswa dan orang tua siswa begitu Bu, supaya nanti bisa disampaikan hasil RPL ini gitu Bu. Pesan-pesan kalau untuk siswa ya pastinya ya, semangat untuk belajar itu jangan sampai hilang gitu ya. Kalau kalian hanya untuk belajar saja itu sudah nggak ada semangat, sudah nggak ada keinginan, bagaimana nanti kalian menghadapi permasalahan-permasalahan di luar sana, yang lebih berat dari menghafalkan rumus, yang lebih berat dari menghafalkan materi. Untuk belajar mau dimanapun itu kan sebenarnya itu dasar kita untuk belajar berpikir kritis, kemudian cara menghadapi masalah, memancing kreativitas. Karena yakin deh, setelah kalian selesai sekolah, permasalahan yang dihadapi itu nggak mudah gitu. Nah, ini dasar kita belajar untuk menghadapi masa depan kita. Jadi semangatnya itu jangan kendor gitu ya. Makanya kenapa sampai ada hadis belajar itu adalah wajib untuk semua muslim dan muslimah. Ya karena itu kalau belajar aja kalian nggak sanggup, itu nanti gimana nanti di depan kalian itu akan menghadapi yang lebih berat lagi. Selain menghafal materi, memahami materi gitu. Kalau untuk orang tua, kalau di PKBM Generasi Juara, ya secara pribadi kalau Bu Mela enggak banyak sih. Cuman ya ada beberapa yang lost gitu. Karena ini homeschooling kan sifatnya, Bu Mola secara pribadi tidak berkeberatan untuk dijapri. Kalau Bu misal jawabnya enggak langsung, ya mungkin itu Bu Mola masih ada kelas atau mungkin masih di jalan gitu ya. Tapi sebisa mungkin Bu Mola akan menjawab japri-japrian dari orang tua gitu. Kalau misalnya pada saat pertemuan tidak sempat menyampaikan pertanyaan atau kebetulan beliau juga sedang tidak hadir, ya intinya japri nggak masalah. Jadi intinya kita tetap bisa menjalin komunikasi gitu ya. Komunikasi yang baik antara orang tua, Bu Mola sebagai tutor, dan siswa. Oke, baik Bu. Nah, itu nambah 2 pertanyaan lagi ya Bu, baru kepikiran. Katanya menutup Kak, bonus ini. Mola pengen diingat oleh siswa-siswanya nggak Bu? Kalau iya mau diingat dengan gimana caranya Bu, supaya Bu Mola bisa diingat gitu sebagai guru? Bu Mola lebih senang diingat sebagai guru yang dekat dengan siswanya gitu. Bu Mola pengennya juga diingatnya ya bukan sebagai guru yang apa ya, galak ya, tapi tegas nggak sih Kak? Bu Mola katanya sih tegas gitu ya. Katanya tegas gitu, cuman ya Bu Mula pengennya ya diingatnya sebagai guru yang bisa dekat dengan siswa. Keinginan pribadi sih bisa menjembatani gitu ya, antara siswa dengan sekolah, ya gitulah pokoknya bisa menjembatani keinginan-keinginan siswa gitu. Kalau misalnya ini susah sekali gitu, ya modelnya, komunikasi gitu. Bu Mola tidak berkeberatan menerima bukan masukan dari siswa gitu. Kalian maunya Bu Mola bagaimana gitu. Yaitu semoga bisa untuk memperbaiki Bu Mola ke depannya. Siap Bu, insya Allah. Oke Bu, mungkin terakhir nih Bu. Ini soal sistem pendidikan di Indonesia. Nah ini kan untuk sistem pendidikannya kita kan berganti-ganti terus ya Bu. Nah kalau Bu Mola pribadi, harapannya apa Bu? Kira-kira sistem pendidikan yang menurut Bu Mola tuh paling bagus itu seperti apa Bu? Oh iya Kak, Kakak itu kan tadi nanya itu ya dukanya gitu ya. Nah ini yang Kakak sampaikan itu termasuk dukanya Bu Mola. Pergantian kurikulum yang selalu berganti gitu ya. Jadi itu termasuk duka yang Bu Mola rasakan sebagai pengajar, dulu pernah mengajar formal dan sekarang mengajar non formal. Itu salah satu dukanya dari Bu Mola sebagai pengajar itu adalah pergantian kurikulum. Jadi kalau dari sudut pandang Bu Mola, memang setiap kurikulum itu tidak ada yang bisa dikatakan sempurna 100%, jujur gitu. Tetap ada kurang dari satu kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya. Harapannya Bu Mola sebenarnya, kalau misalnya kurikulum sebelumnya yang sudah dilakukan, itu kan pasti sudah ada banyak evaluasinya ya Kak ya. Nah, untuk hal-hal yang evaluasinya positif, lah mbok yo jangan langsung diganti juga gitu loh. Kalau orang jawabnya mbok yo gitu ya. Jadi kalau yang dari kurikulum sebelumnya itu yang poin-poin yang dievaluasi itu
sudah menghasilkan nilai yang positif, ya itu alangkah baiknya kan diteruskan gitu. Tinggal nanti di kabinet yang berikutnya untuk hal-hal yang kemarin masih penuh permasalahan dalam mempraktekannya, itu dievaluasi ulang, dikaji ulang mau dihilangkan atau mau diganti dengan sistem yang baru. Cuman kenyataannya kan sekarang semua kan ganti menteri, sistemnya itu langsung ganti, bulet gitu loh. Jadi nggak berkesinambungan. Ya memang sih salah satu segi positifnya kan kita jadi mau berubah ya dari Bumola sendiri loh. Kalau dulu nggak melek teknologi, ketika masuk ke kurikulum Merdeka jadi sangat melek teknologi. Itu salah satu segi positif. Kita jadi lebih berkembang. Nah, cuman ya itu sih. Kalau kakak nanya pendapat Bumola tentang kurikulum, Bumola menganggap dalam sebuah sistem atau sebuah kurikulum itu memang nggak ada yang sempurna, tapi alangkah baiknya untuk kemudian harinya itu bukan langsung diganti bunder gitu. Yang bagus tetap diteruskan, kemudian yang buruk ditinggalkan atau dievaluasi dengan sistem yang baru. Jadi apa yang sudah dilakukan kami guru-guru itu berkesinambungan. Bukan kami juga nanti merubah untuk murid yang di tahap kelas yang berikutnya. Ya Bu, saya juga setuju sama opininya Bu Mola. Kayak semisal sebagai guru kalau sebelumnya sudah menggunakan sistem kurikulum merdeka yang ternyata enak gitu Bu, di mana siswa ternyata bisa mandiri, kemudian berikutnya pindah kurikulum, pindah metode juga. Berarti kan siswa adaptasi lagi dan itu mereka jadi waktu berkembangnya jadi berkurang begitu kan Bu, karena harus adaptasi lagi gitu kan. Oke, baik Bu. Apalagi misalnya yang sekarang kelas 4, 5 mereka kena kurikulum merdeka. Di kelas 6 kan mereka masih kalau misalnya berkesinambungan ya, itu kan enak ya ngelanjutinnya materi yang dari kelas 4 ke 5 ke 6. Tapi kalau nanti tiba-tiba berubah, otomatis kan nanti mereka juga berubah lagi gitu loh. Jadi kayak harus mulai dari nol. Tapi harapannya sih ya jangan ya. Untuk yang ini belum keluar Kak, ini nanti mau gimana gitu. Belum fix gitu. Semoga sih ya yang sekarang tetap masih bisa meneruskan hal-hal baik yang kemarin sudah terjadi, tinggal evaluasi di bagian-bagian kurangnya. Baik Bu. Ya Bu, mengerikan kalau semisal apa namanya sistem kurikulum merdeka dan sistem non formal ini nggak boleh gitu kan Bu. Iya. Oke, baik Bu. Mungkin untuk pembahasan wawancaranya, insya Allah sudah cukup banget Bu. Jawaban-jawaban dari Bu Mola juga sangat mind blowing buat saya begitu ya Bu. Syukran dan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya, untuk jawabannya.